itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini, saudara? Saya percaya sukacita yang dari Tuhan, demikian juga kekuatan yang dari Tuhan, nyanyian syukur yang selalu kita naikkan kepada Tuhan. Sebab bahwasanya Tuhan yang kita sembah adalah sungguh amat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini bagi saudaraku yang ada di Australia, gereja PLC yang ada di kota Melbourne, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney, pemahaman kelompok Alkitab yaitu PA Peniel yang ada di kota Melbourne, demikian juga yang ada di kota Brisbane. Bagi saudaraku yang ada di Indonesia, yaitu jemaat Kristen Indonesia Soe-Life yang ada di Bandung, Jawa Barat, jemaat Kristen Indonesia Soe-Life yang ada di Tangerang, Provinsi Banten. Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya. Demikian juga bagi saudara-saudaraku pemahaman kelompok Alkitab, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Klaten, dan kota Wonogiri. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Mari kita sapa. Shalom. Bahkan fellowship para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam yayasan pembawa kabar baik, baik yang ada di Jabodetabek, baik juga yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kabupaten Rotendao. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, dan yang ada di Pulau Peleng. Mari kita sapa. Shalom. Haleluya. Mari saudaraku, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, memuliakan Dia, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami datang di hadirat-Mu. Engkau adalah pokok pujian kami. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Oleh karena itu hari ini kami datang. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Mari, darah-Mu Yesus Kristus itu yang menebus kami, yang menyucikan kami, yang memperdamaikan kami, dan yang telah membenarkan hidup kami nyata dalam kami. Demikian tempat di mana kami pakai untuk beribadah, dimanapun kami berada, kami berkata juga ada darah Yesus Kristus,
sehingga tempat kami kudus. Engkau berkenan hadir Tuhan. Mari berkat-Mu yang baru, berkat-Mu melimpah-limpah, anugerah-Mu dicurahkan melimpah-limpah. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kami mengalami kesembuhan. Bahkan terjadi mujizat, terjadi pemulihan. Dan supranatural Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami berkata tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk masuk di hadirat Tuhan. Apapun penyebabnya. Tidak ada roh tutorial, roh penguasa di udara, atau kuasa kegelapan apapun yang mengganggu kami. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata hanya Roh Kudus yang memenuhi hidup kami, yang ada bersama kami sekarang. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku semua dikasih Tuhan. Mari saja kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan kita sukacita, Tuhan yang memberikan kekuatan. Mari kita memuji nama-Nya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin, saudaraku. Karena di dalam Dia kita temukan keajaiban. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Dia yang memberi kekuatan. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Dia yang berjanji dan yang menggenapi Janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, mari kita memuji Tuhan. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, pujilah Tuhan di jiwaku dan bermazmurlah bagi Dia. Mari sekali lagi nyatakan, wow. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan kita luar biasa. Amin, saudara. Amin. Dia melebihi dari segalanya. Kasih setia Tuhan itu besar dan kekal selamanya.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersyukur kepadanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin, saudaraku. Karena itulah Tuhan kita. Mari kita datang memuji Dia dengan segenap hati, menyanyikan nyanyian kemenangan dan sorak-sorai, karena Dia sungguh baik. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita kembali menyembah Tuhan. Mari saatnya kita belajar dekat dengan Tuhan, memberikan nyanyian pujian, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah yang kami berikan hari ini kepadamu. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembahmu, sebab Engkau sungguh besar dan ajaib. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada bisa melukiskan Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari nyatakan sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan namanya, mari kita lebih lagi menyembah Dia. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami bawa segenap hidup kami hanya kepada-Mu. Mari sekali lagi dari awal, mari nyatakan saudara. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan Engkau yang telah membenarkan setiap kami dengan darah-Mu. Tuhan, inilah nyanyian kami. Kami berikan kepada-Mu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu. Dan kemuliaan. Haleluya. Mari lebih lagi saudara, mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan Ku tinggikan Engkau. ku tinggikan Katakan Engkau Yesus, Engkau Yesus melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Yesus melebihi segalanya, lebih
Mari bermazmur bagi Dia. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh manis. Tiada seperti Tuhan. Engkau luar biasa. Kami tinggikan nama Engkaulah yang Yesus tinggikan. Tuhan. Kami sembah sebab Engkau yang layak. Ini kami Tuhan. Engkau yang mulia. Terima Penyembahan kami. hormat kemuliaan Pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau tinggi. Mari saudara, jangan hanya Segala Dia, yang jangan hanya Dia, tapi pujilah Dia, sembahlah Dia, bermazmurlah Dia. Mari alami Tuhan, masuk lebih dalam hati kita. Biar Tuhan yang memeluk, biarkan Tuhan menjamah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang hanya untuk menyembah-Mu hari ini. Maka terimalah pujian dan penyembahan kami Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi Bapakku datang. Mari percaya saudara, Tuhan ada bersama kita. Dia ada di tengah-tengah kita. menyembah-Mu Mari alami Dia. di sini. Kami percaya. Ku percaya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. ada bagi. Mari buang semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kebimbangan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Mari sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak Ya usah ku Tuhan, takut, sebab Engkau perlindungan kami, sebab Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu ada kehidupan. Tak usah ku Amin. cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Mari dengan iman nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu saudara, Kau hebat, mari berserahlah kepada Tuhan. ajaib perkasa. Biarkan hari ini Tuhan menyentuh tangan kita. Perbuatan-Mu. Biarkan Tuhan menyentuh hidup kita. Oh, Ku nyanyi haleluya. ini kami Ku Tuhan. nyanyi Ini kami haleluya. Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Holy Father, we worship you. Holy Father, we worship you. Holy Jesus, we worship you. Holy Spirit, we worship you. Yes, Lord. More and more and more and more. Holy Father, we worship you. Holy Jesus, we worship I call your name, Jesus. Holy Spirit, I need you, Lord. we worship I miss you, Jesus. Hallelujah. Holy Father. Holy Father, we worship you. Holy Jesus, we worship you. Holy Spirit, we worship you. In this place. Hallelujah. Hallelujah. Amin. Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberi kelegaan. Engkau yang memberi ketenangan. Engkau yang memberikan jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Engkau yang memberi terobosan. Sekali lagi nyatakan haleluya. 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 Holy Haleluya. Spirit rendah. Holy Spirit reign. Yes Lord, yes Lord. Holy Spirit reign. Haleluya. Amen, amen. Thank you Lord. Reign. Mari bawa kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari buka kapasitas hidupmu Tuhan. Mari biar bencana kita diisi oleh kuasa rohnya. Biarkan air kehidupan itu mengalir, menyegarkan, menguatkan, memulihkan kita, menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Reign. Reign on us. Holy Spirit reign. Holy Spirit reign. Reign. Reign on us. Amen, amen, amen. Holy Spirit reign. Yes Lord. I surrender. Holy Spirit reign. Reign. Reign on us. One again, singing together. Holy Spirit reign. Holy Spirit reign. Yes Lord, yes Lord. Amen. Rain Jesus. Right now. rain on Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit reign.
Holy Spirit rain down. Yes, Lord. Holy Spirit rain down. Right now, Jesus. Hallelujah. Rain down. Rain on Fill me with the us. Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Rain down. Rain down. Yes, Lord. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari saatnya kita akan deklarasi, kita menyatakan iman kita untuk kita boleh menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus oleh karena firman. Mari sama-sama kita sepakat. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk,
tidak menguasai kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku,
Kau segalanya. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali untuk mempelajari kebenaran firman. Sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan. Dan sekarang saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami telah menerima pewahyuan, hikmat, dan understanding yang dari Tuhan sendiri, sehingga kami dimungkinkan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, saya akan membawakan firman ini dan saya memberi judul, Mengapa Kita Masih Dikuasai Kegagalan. Ya. Nah, tatkala kita masih dikuasai kegagalan, kita seringkali berpikir, ya, mengapa kegagalan ini seolah-olah lebih berkuasa dari kuasa penebusan Yesus sendiri? Tatkala kita lagi dikuasai penyakit yang sulit sembuh, katakanlah kanker, ya, sepertinya penyakit kanker ini berkuasa sekali, dan bahkan sepertinya lebih berkuasa dari bilur-bilurnya Yesus. Atau tatkala kita sedang gagal, sedang dikuasai kemiskinan, dan kita mungkin berpikir, kemiskinan ini lebih berkuasa dari kuasa penebusan Yesus. Dan tatkala kita dikuasai jalan buntu, kita dikuasai nasib buruk, sepertinya nasib baik tidak bisa datang lagi, dan kita berpikir sepertinya nasib buruk pun juga berkuasa, lebih berkuasa dari janji-janji Tuhan. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang Alkitab katakan sehubungan itu semuanya. Saya akan ajak Anda untuk membaca Kolose 2 ayatnya yang ke-20. Kolose pasal 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ini yang firman Tuhan katakan. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan kamu sudah bebas dari roh-roh dunia, kenapa masih dikuasai oleh ketakutan? Ketakutan apa? Ya, ketakutan-ketakutan yang seolah-olah mengancam iman kita. Ya. Artinya, tatkala kita ngerti bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus dan kita sudah bebas dari dunia ini, inilah yang harus kita perkatakan, bahwa kita sudah mati bersama Kristus, maka kita bebas dari pengaruh bahkan penguasaan oleh roh-roh dunia itu. Oke, kalau kita sudah sadar bahwa kita sudah mati bersama Kristus, pengaruh roh-roh ini tidak boleh menguasai kita. Tidak boleh sama sekali. Karena apa? Ya karena roh-roh itu sudah tidak bisa menjangkau Anda dan menjangkau saya yang sudah mati bersama Kristus. Dan pertanyaannya, kapankah kita mati bersama Kristus supaya kita bebas dari pengaruh roh-roh dunia? Alkitab berkata bahwa tatkala kita itu dibaptis ke dalam Yesus. Jadi pembaptisan itu di Alkitab dikatakan bahwa Anda dan saya mati bersama Kristus. Bukan simbol. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita sudah sadar dan mengerti
Harusnya tidak ada ketakutan sedikit pun. Mereka tidak berkuasa lagi atas diri kita. Kegagalan tidak berkuasa atas diri kita. Masalahnya adalah seringkali kita dalam posisi bimbang. Seringkali kita mendengar perkataan orang-orang itu, bahkan orang percaya, kita ini kan masih hidup. Kita ini masih hidup di muka bumi ini. Masalah kita ini real. Nah, ini ada semacam kontradiksi. Ya. Dan bagaimana kita harus bersikap. Ikuti lagi, saya akan membacakan satu ayat lagi. Dari Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini semua adalah yang Tuhan katakan. Posisi kita tatkala kita sudah dibaptis, kita harus menggunakan pengertian yang Tuhan punya. Jangan kita mengambil pengertian menurut kata orang di luar sana. Maka tatkala kita mengikuti pengertian orang-orang di luar sana, kita tidak pernah mencapai target seperti yang Tuhan inginkan. Mengapa Tuhan memberikan kriteria yang jelas, kriteria yang berbeda? Firman Tuhan berkata, kita dibaptis, kita mati bersama Kristus. Ini kata firman, ini pengertian yang Tuhan punya. Tetapi orang di luar sana tidak melihat itu. Yang dilihat itu oleh mereka adalah kita sedang dipermandikan. Dan mereka nggak pernah ngerti arti permandian itu. Ya. Hal ini pun juga sama tatkala kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus, Alkitab berkata, sebelum melakukan perjamuan malam, bukan perayaan Paskah, ya, bukan perayaan Paskah. Setelah perayaan Paskah selesai, dilanjutkan Tuhan menentukan untuk perjamuan kudus. Yesus mengambil roti, kemudian Yesus mengucapkan berkat. Dan Alkitab mencatat, tatkala Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku. Nah, inilah yang kita ikuti. Ya, jangan kita mengikuti logika kita. Mata kita masih melihat ini roti, mata masih melihat ini anggur, biarin. Kita ikutin apa yang Yesus katakan. Nah, begitu juga dengan anggur. Tuhan melakukan hal yang sama. Sekarang kita sedang menggali Kolose ini. Apa? Ya, ada apa dengan baptisan ini? Minggu kemarin kita sudah selesai dengan Galatia. Dan sekarang kita melihat apa yang dilaporkan Kolose. Dan firman Tuhan, 2 firman tadi sudah kita baca, dan kita akan melanjutkan lagi. Ya. Kolose 3 ayat 3 tadi berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, kalau Anda sudah mati bersama Kristus dan hidupmu sekarang tersembunyi. Nah, kata tersembunyi ini menggunakan istilah krupto. Krupto itu artinya menyembunyikan. Kita disembunyikan oleh Yesus. Kita dibungkus oleh Yesus. Dibungkus dengan apa? Dengan Kristus. Oh, haleluya. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa peristiwa itu terjadi, waktu kita dibaptis itu kita mati bersama Kristus. Dan pada waktu baptisan itulah, ya, ini yang harus kita pegang. Aku sudah dibaptis ke dalam Kristus, aku sudah mati bersama Kristus. Ini sekali lagi pengertian yang Alkitab katakan. Ya. Dan bagaimana yang dikatakan oleh Alkitab ini bisa terjadi dalam hidup kita? Ya. Tatkala kita percaya, kita akui. Persis seperti yang Alkitab katakan. Nah, sekarang kita pengen lihat apa arti kematian bersama dengan Kristus.
Arti kematian bersama Kristus, kita tidak takluk kepada rupa-rupa aturan. Kita nggak takluk lagi. Ya. Apa ini rupa-rupa aturan? Di dalam dunia ini banyak sekali aturan-aturan. Dalam perjumpaan kita dengan orang-orang di luar kekristenan, kita mendengar adanya magic, kita dengar mengenai santet, kita dengar mengenai gendam dan macam-macam. Ya, dan bahkan banyak orang-orang Kristen yang sangat takut. Ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan pegangan kita. Dia berkata, kita dibaptis, kita sudah mati bersama dengan Kristus. Hidup kita sekarang tersembunyi di dalam Kristus. Kalau kita tersembunyi berarti kita tidak muncul. Yang muncul adalah Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa hidup kita ini tersembunyi di dalam Kristus? Inilah yang harus kita pelajari. Kita akan melihat dari kata Kristus itu adalah Mesias. Dan Mesias itu artinya yang diurapi. Dan seringkali istilah Mesias tidak disebutkan, tetapi disebutkan anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus Mesias. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasal 16 mulai ayat 15. Kita akan membacanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, murid-murid, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? 16. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini Simon mengatakan, kamu adalah Mesias, kamu adalah anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Engkau mendapatkan pewahyuan, engkau bisa berkata begitu. 18. Dan aku, Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Sebelumnya dia nggak pernah disebut Petrus. Petrus itu artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini, ya, pengakuan Petrus itu adalah seperti batu karang. Pengakuan Simon itu seperti batu karang. Tidak mudah goyah, tidak mudah pecah. Batu karang dihantam oleh ombak bertahun-tahun, tetap teguh. Nah, di situ dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat Yesus akan dibangun di atas batu karang ini, di atas pengakuan ini. Dengan demikian, Yesus mau membentuk gerejanya di atas pengakuan Petrus. Engkau Yesus adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Ini yang Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Yesus akan membentuk jemaatnya di atas pengakuan ini. Pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup, dan alam maut tidak menguasainya. Haleluya. Tidak menguasai siapa? Tidak menguasai jemaatnya yang dibangun atas pengakuan ini. Bagaimana dengan Anda dan saya? Oke, ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu bisa berarti pribadi Petrus, bisa jemaat yang dibangun di atas pengakuan Petrus itu. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Inilah yang dikatakan.
oleh Yesus sehubungan dengan pengakuan Petrus, engkau Yesus adalah Mesias yang diurapi. Saya berpikir urapan yang ada pada Yesus itu seberapa, ya, seberapa kuatnya, seberapa besarnya. Dan ternyata urapan yang ada pada Yesus itu urapan yang penuh, bukan separuh, bukan sepertiga, bukan seperempat, tapi urapan yang ada pada Yesus itu penuh. Maka saya lebih suka mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah yang diurapi, penuh dengan urapan-urapan. Saya lebih suka mengatakan begitu. Itulah iman saya. Jadi urapan yang ada pada Yesus itu sungguh-sungguh penuh. Ya. Nah, kalau kita sudah ngerti bahwa urapan yang ada pada Yesus itu adalah urapan yang penuh sekali. Dan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas pengakuan ini. Oh, haleluya. Ya, inilah yang menggembirakan hati orang-orang percaya. Anda sebagai jemaat yang Yesus bentuk, penuh dengan urapan. Urapan yang penuh dari Yesus ada padamu. Oke, kita akan mempelajari ini supaya kita bisa lebih ngerti. Ya. Nah, sekarang setelah Matius 16, kita akan melihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Firman Tuhan berkata begini, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kenapa? Ya karena kita disuruh tinggal di dalam Kristus. Kristus itu penuh dengan urapan, dan tatkala kita tinggal di situ, tidak mungkin kita tidak kena urapannya Kristus. Kita sudah ada di situ. Oh, saya andaikan ya, tatkala kita bermain-main dulu waktu masih kecil ya, bermain-main di pinggir pantai, pasirnya putih. Tatkala Anda bermain itu, tidak mungkin pasirnya nggak masuk ke sepatu. Atau kita bermain dengan air, ya, tidak mungkin kita nggak basah. Sekarang kita suruh tinggal di dalam Kristus, tidak mungkin urapan Kristus tidak mengenai kita. Apalagi sekarang kita ngerti persis bahwa urapan Kristus itu penuh dan kita suruh tinggal di situ. Nah, kita tinggal menyerap urapan-urapan Kristus itu. Urapan apa? Apapun ada di situ. Masalahnya adalah ngertikah kita bahwa urapan ini boleh kita ambil, kita terima. Ya. Pasti diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan mempunyai target. Ya. Nanti kita akan sampai ke situ. Oke, itu 1 Yohanes 2 ayat 28. Sekarang saya ajak melihat Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, sebab di dalam dialah, di dalam siapa? Dialah Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan harta pengetahuan. Di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kalau Anda ngerti rahasia ini, di dalam Dia, di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Segala harta, hikmat dan pengetahuan tersembunyi di situ. Nah, kalau Anda sekarang sudah diberitahu di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Sekarang Anda sadar, Anda ngerti, kalau begitu posisiku sekarang, aku tersembunyi di dalam Kristus. Kalau begitu aku akan menyerap ini, harta hikmat dan harta pengetahuan. Ya. Harta hikmat untuk apa? Sangat dibutuhkan untuk pelayanan. Tatkala kita dikuasai hikmat Tuhan masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam roh kita,
kita terus terima hikmat. Kita akan menerima hikmatnya Tuhan. Hikmatnya Tuhan seringkali dapat kita pakai untuk mengerti hal-hal yang tersembunyi. Ya. Tatkala ada seseorang dia minta pelayanan dan dia sedikit ada tips sana, tips sini, tipu sana, tipu sini, termasuk menipu hamba Tuhannya sendiri. Tatkala Anda penuh dengan hikmat Tuhan, Anda akan ngerti. Ya. Anda akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang itu sulit menjawab. Karena apa? Dia sedang membuat narasi, ya, seolah-olah dia itu baik dan dia itu benar. Ya. Nah, pengalaman di dalam menyerap urapan hikmat ini Tuhan izinkan mengalami. Ya. Tatkala ini yang paling gampang ya, tatkala ada orang yang menderita sakit penyakit, kemudian minta didoakan dan saya mencoba menutup mata saya membiasakan diri menutup karena apa? Hikmat dari pengalaman pribadi ya, ini pengalaman pribadi. Tatkala saya menutup mata, saya akan diizinkan Tuhan melihat dan merasakan sakit orang itu ada di mana. Ya. Seringkali orang bilang, Pak ini badan saya tidak enak gitu-gitu ya. Dia bilang begitu. Tapi tatkala saya menutup mata saya dan saya minta supaya Tuhan menyingkapkan yang tersembunyi, saya mendapati bahwa ternyata dia dulu pernah jatuh dan masalahnya ada di tulang punggung ya. Dan masalah itu saya lihat, inilah hikmat. Dan kalau begitu saya tinggal minta darah Yesus. Saya katakan ikutin saya, Tuhan aku minta darah Yesus aku taruh di tulang punggungku. Nah, seringkali orang yang bersangkutan, Pak yang sakit bukan punggung saya, udah ikutin saya aja, oke? Karena apa? Saya lebih percaya kepada hikmat yang Tuhan berikan daripada orang itu. Orang itu ngerasainnya sakitnya di bagian lain, ya. Tapi sesungguhnya sentralnya di situ. Saya bilang ikutin aja, ya. Saya melihatnya di daerah situ, maka tangannya saya pegangkan dan saya taruh di belakangnya. Waktu saya melihat begitu, oke Tuhan darahmu sekarang masuk, membenarkan punggungnya. Yang diakibatkan oleh apapun tidak dipedulikan, yang dipedulikan cuma satu dengan darah Yesus. Ya. Nah ini mempraktekkan hikmat Tuhan. Ya. Itu kekayaan yang Tuhan punya. Ya. Hikmat dan pengetahuan. Luar biasa. Apa yang terjadi? Kemudian ditanyakan, gimana? Masih sakit? Enggak. Terus tadi katanya tangannya sakit atau apanya sakit? Gimana? Hilang. Ya, inilah hikmat. Dan firman Tuhan berkata bahwa sebab di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan harta pengetahuan. Kalau Anda terbuka pada kesempatan ini, saya mau katakan bahwa tatkala Anda sudah dibaptis ke dalam Kristus, Anda disembunyikan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk menyerap semua urapan-urapan ini. Mungkin akan muncul pertanyaan Anda, Pak, apakah semuanya akan diberi? Ya, semuanya akan diberi. Kenapa? Nanti kita akan melihat targetnya kemana. Ya. Oke, itu tadi Kolose 2 ayat 3. Ya. Kemudian sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Kolose 2 ayat yang ke-12. Kolose 2 ayat 12, firman Tuhan berkata begini, karena dengan Dia, dengan Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Kristus kita turut dibangkitkan. Wow. Jadi kita melihat Kolose mencatat waktu Anda dibaptis, Anda sengsara,
disalibkan bersama Kristus, mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus. Waktu Kristus bangkit, Anda ikut bangkit. Nah, setelah bangkit, apa yang terjadi? Tuhan menyembunyikan Anda dan saya di dalam Kristus. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai Galatia. Ya. Sekarang kita mempelajari Kolose. Jadi Kolose ini khusus mengajari Anda dan saya. Sekarang kita setelah bangkit bersama Kristus, kita disembunyikan di dalam Kristus. Jangan bertanya, Pak, kenapa berbeda? Jangan bertanya begitu. Ini kekayaan yang Tuhan berikan. Ya. Jadi Tuhan memberikan kekayaan pengertian ini. Nanti kita akan melihat yang berikutnya sesuai dengan Efesus dan sesuai dengan Roma. Ya. Kita melihat lebih dalam lagi, lebih dalam supaya pengetahuanmu lebih lengkap. Nah, dari sini sekarang kita mulai nangkap. Oh, Kolose menyoroti dari segi yang berbeda lagi. Dan ini adalah kekayaan kerajaan surga yang harus kita terima. Oh, puji Tuhan. Oke, kita lanjut lagi tadi ayat yang ke Kolose 2:12. Karena dengan Dia Kristus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia Kristus kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia, Yesus Kristus, dari antara orang mati. Apa artinya? Melalui baptisan ke dalam Kristus kita turut dikuburkan bersama Kristus. Dan setelah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, kita ikut dibangkitkan bersama Kristus. Dan kita disembunyikan di dalam Kristus. Kita akan membaca Kolose 3 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata begini, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari. Apa artinya? Artinya tatkala kita ini sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita akan terus mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Memikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lah, supaya kita tahu yang di bumi itu apa. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi rupa-rupanya di dalam diri kita ini masih dikuasai hal-hal yang duniawi. Apa itu yang duniawi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tuhan berkata, matikan itu. Nah, tatkala kita matikan hal yang duniawi yang ada di dalam diri kita, Anda sedang mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas bukan, tidak ada percabulan, apalagi pernikahan di sana, tidak ada. Kenajisan, tidak ada di sana. Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, tidak ada. Dan Tuhan bilang, matikan. Dan kalau Tuhan berkata suruh mematikan, ya kita matikan saja. Dalam nama Yesus sekarang aku mematikan hal-hal yang duniawi yang ada di hidup saya ini. Sekarang aku matikan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Aku matikan. Oke, kita akan melihat Kolose 3 ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda disuruh membuang sekarang, ya buang saja. Karena diperintahkan membuang, bukan? Kita buang.
Dalam nama Yesus sekarang aku buang ini kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Aku buang di dalam nama Yesus. Nah, tatkala Anda sudah melakukan ini, Anda sesungguhnya sudah mencari hal-hal yang di atas, memikirkan hal-hal yang di atas. Anda nggak mau diganggu lagi yang di bawah-bawah ini. Nah, itulah yang Tuhan mau Anda dan saya paham dan mengerti. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Wow. Ya, dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Anda sudah dibaptis, sudah mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Dan Anda diberi satu kehidupan istimewa, disembunyikan di dalam Kristus. Pertanyaannya, untuk apakah Anda disembunyikan di dalam Kristus? Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat untuk apa. Kita buka Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Anda termasuk di dalamnya. Begitu juga dengan saya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan melakukan mujizat, mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, glosolali. Mereka akan berglosolali. Ya, 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah yang dikatakan oleh Markus sebagai buku yang pertama dikumpulkan. Markus, dia berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kemudian kita melihat ayat selanjutnya 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20. Mereka pun pergilah. Siapa mereka? Murid-murid tadi, orang-orang yang percaya tadi, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Kita mulai ngerti. Oh, kenapa kita disembunyikan di dalam Kristus? Supaya kita menyerap urapan-urapan yang Kristus punya itu. Kenapa? Tatkala Anda menyerap urapan-urapan Kristus, sesungguhnya Kristus sedang mempersiapkan Anda untuk menjadi pelaku-pelaku tanda-tanda ajaib, mujizat. Oh haleluya, di muka bumi ini. Ya. Nah, inilah yang disampaikan menurut Kolose. Anda tersembunyi di dalam Kristus yang penuh dengan urapan itu. Dan kita melihat, tatkala kita tinggal di dalam Kristus, urapan itu akan terus kita serap. Jangan berpikir, tatkala saya sudah menyerap, oh sudah penuh ya sudah. No, urapan ini harus kita serap terus. Saya mempunyai satu pengalaman tatkala pelayanan di Pulau Rote. Pada waktu itu kebaktian yang terakhir di siang hari untuk seminar hamba-hamba Tuhan, dan nanti malamnya KKR. Dan pada waktu itu saya tutup dengan satu acara untuk
pengurapan, ya. Dan apa yang terjadi? Saya ada di mimbar. Tiba-tiba saya merasakan kaki saya itu lemas sekali. Saya berpikir kenapa? Saya capek, ya capeknya biasa aja. Terus ada pengertian supaya saya mundur ke belakang, ke tembok. Saya ikutin, ya. Kemudian saya mundur ke tembok, saya mepet ke tembok demikian, ya. Setelah itu saya panggil salah satu singer di situ supaya memanggil istri saya. Istri saya datang, saya bisikin aja, bawa saya ke kursi saya. Saya rangkul dia dan dia jalan supaya ada kekuatan, ya. Saya rangkul dia dari belakang dan akhirnya saya duduk di kursi saya. Apa yang saya kerjakan? Saya terus mengucapkan pengurapan kuasa, ya, sesuai dengan Lukas 9 ayat 1, Matius 10 ayat 1, Lukas 10 ayat 19. Saya mengatakan, saya menyerap Tuhan urapan-urapan yang telah Kau berikan. Urapan dan kuasa dan otoritas untuk menguasai roh-roh jahat, menguasai roh-roh santet, menguasai roh apapun, ya. Saya terima kuasa itu dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kemudian saya mengucapkan Matius 10 ayat 1, Tuhan, aku salah satu murid-Mu, aku menerima kuasa-Mu untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian urapan sesuai Lukas 10 19, Tuhan, aku salah satu murid-Mu, Engkau berkata memberikan kepadaku kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking yang adalah manifestasi roh-roh jahat, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Setelah saya selesai mengucapkan pengakuan itu, saya merasakan ada kekuatan yang masuk, kemudian memberi kekuatan kepada kaki saya, dan kemudian saya berdiri. Saya bisa berdiri dan saya mulai jalan kembali. Dan tatkala saya naik ke mimbar, bukan mimbar ya, panggung, saya melihat seseorang keluar. Oh, saya tahu dia yang menyandat saya, ya. Oke, puji Tuhan. Nah, itulah pengalaman pelayanan, ya. Kenapa Tuhan mau Anda dan saya tinggal di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Kristus untuk tujuan ini, ya. Bukan tujuan untuk sok-sokan, no, bukan, tidak ada urusannya, tetapi supaya Anda dan saya mengalami kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan itu ada di dalam dirimu, sehingga kita bisa melakukannya. Ya, saya berharap ini akan membuat Anda paham dan mengerti, ya. Minggu kemarin sesuai Galatia, saya ulang sedikit supaya Anda ngerti. Anda setelah dibangkitkan, hidupmu dengan hidup Yesus menyatu, sehingga Anda mengalami hidup oleh iman. Nah, hidup oleh iman ini itu apa? Supaya Anda menjadi anak Abraham. Nah, Tuhan sekali lagi sesuai dengan Galatia 3:14, Tuhan telah membuat apa? Ketentuan baru. Ketentuan barunya apa? Supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampailah kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Oh, haleluya. Jadi melalui baptisan Anda memperoleh fasilitas hidup oleh iman, maka Anda anak Abraham. Dan waktu Anda menjadi anak Abraham, firman Tuhan berkata, kamu yang hidup oleh iman, hidup dari iman, kamu diberkati bareng Abraham. Dan berkat yang diberikan adalah berkat Abraham. Oh, haleluya. Itulah Galatia. Nah, sekarang Kolose berbicara lain lagi, menambahin lagi, melengkapi lagi, bahwa Anda setelah bangkit bersama Yesus, hidupmu disembunyikan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk menyerap urapan-urapan. Oh, haleluya. Kalau Anda mengerti rahasia ini, imanmu akan terus bangkit, menerima kebenaran firman Tuhan. Oke, saya akan ajak Anda untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami dengar. Dan sekarang Tuhan, kami katakan demi nama Yesus,
kami mau mengalami lagi Tuhan, menyerap urapan-urapan yang dari Kristus. Kristus itu dikatakan Mesias yang diurapi, dan pengurapan yang ada pada Kristus adalah pengurapan yang penuh. Dan kami tinggal di situ, kami menyerap urapan itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapan-urapan ini masuk ke dalam roh kami. Dan nanti pada waktu waktu yang telah Tuhan tentukan untuk kami gunakan, kami bisa menggunakannya. Tuhan, kami percaya, kami siap untuk dipenuhi dengan urapan Kristus. Dan kami katakan di dalam nama Yesus, urapan itu mengalir dan masuk ke dalam hidup kami. Dan nanti tatkala saatnya kami boleh mempraktekannya, maka kami menjadi pelaku-pelaku sign, wonder, and miracles. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu ini harus terjadi karena Engkau yang memperkatakannya. Sekarang Tuhan, biarlah pengertian yang sudah kami tangkap ini masuk ke dalam roh kami masing-masing, termasuk jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Mereka diberkati. Kebenaran itu dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Sekarang Tuhanku, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Kami punya iman yang sama dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Sekarang kami mau memperkatakan perkataan iman. Saudara-saudaraku, mari kita perkatakan perkataan iman ini. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Kau ambil, Kau tanggung di tubuhmu sampai membentuk bilur-bilur. Tuhan, aku percaya kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang selalu menghadang sudah Kau ambil dari hidup kami dan Kau tanggung di tubuhmu. Aku percaya. Kami terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita berkatakan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Dan Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Dan di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman, tidak ada kecelakaan, tidak ada kebangkrutan, tidak dikuasai COVID-19 beserta varian-variannya, dan tidak ada kegagalan. Terima kasih Tuhan. Kami terima janji-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami berdiri atas janji firman Tuhan, Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata, bahwa pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Kristus, yaitu darah. Darah penebusan, darah penyucian, darah pendamaian, dan darah pembenaran. Kami terima dan kami juga taruh darah-Mu sebagai langkah iman kami atas Galatia 6 ayat 17. Darah Yesus ada pada tubuh kami. Maka tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi kondisi,
Tidak boleh ada roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, merugikan kami, dan menyengsarakan kami. Tuhan, ini adalah iman kami sehubungan dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau lanjut berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami terus bawa jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian turun ke atas mereka. Dan kami percaya, kami dukung terus hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Ingatlah mereka adalah hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk pergi memberitakan berita sukacita, berita kemenangan. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus katakan sesuai dengan janji Tuhan. Agape Tuhan turun atas kami hamba-hamba-Mu. Atas orang-orang yang telah Tuhan tunjuk untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Terima kasih Tuhanku, kami percaya. Sekarang Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk gereja Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus, pewahyuan, hikmat, dan pengertian turun atas setiap jemaat yang kami gembalakan, dan kami katakan mulai sekarang mereka mengerti panggilan Tuhan atas hidup mereka. Dan Tuhan terus siapkan mereka menjadi pelaku sign, wonder, and miracles yang bisa mereka praktekkan, sehingga mereka menjadi jemaat yang dewasa, yang dapat menolong dirinya sendiri, menolong keluarganya, dan menolong orang-orang di sekelilingnya, semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk pemimpin kami, Presiden dan Bapak Wakil Presiden, para Menko dan para Menteri, pejabat tinggi setingkat Menteri, Kapolri dan Panglima ABRI. Kami terus dukung doa, ya, supaya mereka diikat dengan agape-Nya Tuhan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang tinggi, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari ketidakharmonisan sesama pejabat. Mereka diikat dengan agape-Nya Tuhan, dan mereka boleh bersatu bersama-sama menyelenggarakan negara ini dan membawa bangsa dan negara ini sampai kepada tujuan. Secara khusus kami terus berdoa dan mendukung Presiden kami. Tuhanku, darah Yesus ada pada beliau, dan kami katakan proteksi dari Tuhan turun atas beliau, dan beliau terus mendapatkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, membawa bangsa ini sampai ke tujuan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa supaya keamanan terjaga dengan baik. Ya, kami percaya pembangunan tetap berjalan dan pemulihan ekonomi dapat segera terjadi. Tuhan, ini adalah iman kami, dan kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Silakan Anda berdiri dan saya akan berdoa untuk Anda semua. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengar berita ini. Dan aku mintakan darah Yesus. Angkat kedua tanganmu, aku lepaskan darah Yesus, dan aku katakan darah itu menjadi tanda bagimu bahwa tidak boleh ada lagi tulah yang menguasaimu. Mulai sekarang Engkau hidup diberkati, tanganmu tangan diberkati, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Walaupun masa pandemik tidak menjadi masalah, karena kuasa Tuhan turun atasmu, membimbingmu, memberikan jalan keluar kepadamu. Damai, sejahtera, agape-Nya Tuhan ada padamu sekarang. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.